Hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan share ke kalian pengalaman aku ketika aku mengambil profesi psikolog klinis dewasa. Aku mengambilnya itu tepat 2,5 tahun dan juga menghasilkan nilai yang sangat memuaskan. Nah, kalau kalian ingin tahu perjalanan panjang dan juga perjuangannya, jangan lupa untuk ditonton terus video ini, dan sebelumnya di like, subscribe, dan juga di komen. Nah, sebelumnya aku pengen cerita dulu background aku itu adalah seorang ibu dan juga aku membantu suami aku untuk berusaha. Jadi aku setiap pagi itu ngurus anak aku dulu, terus bantu suami aku untuk kerja. Dan pada saat itu aku memulai kuliah aku itu 2,5 tahun yang lalu, berarti anak aku tuh usianya 3 tahun. Nah, jadi anak aku itu aku sekolahkan dulu di sekolah prasekolah, pra-TK lebih tepatnya, dan aku juga kuliah. Jadi pada saat itu pandemi dan anak aku juga online, aku juga online untuk kuliah. Nah, pada saat itu masa-masanya adalah masa-masa yang sangat penuh perjuangan karena aku harus mengatur emosi aku dan juga pemikiran aku supaya tetap tenang dan bisa menyimak dosen maupun teman-teman yang sedang presentasi mengenai pelajaran-pelajaran mata kuliah yang sedang disampaikan pada hari itu. Sambil aku juga mengurus anak aku yang masih TK ini untuk tetap catching up terhadap pelajarannya di sekolah. Nah, ternyata kuliah tersebut membutuhkan kerjasama tim dan juga kita harus dapat lebih beradaptasi dengan orang lain. Jadi ketika menjalani kuliah tersebut tidak terlalu berat gitu, karena kita akan mendapatkan support dari lingkungan kita, khususnya teman-teman kita yang sama-sama menjadi teman seperjuangan. Di semester 1, 2, dan 3 kita itu belajar mengenai mata kuliah yang nantinya menjadi bekal kita ketika kita nanti praktek di semester 4. Jadi kita tetap ada yang namanya ujian tengah semester sama UAS. Jadi kita ujian dulu tengah semester pertama, kedua, ketiga. Setelah itu ketika kita sudah selesai di UAS, kita masuk di semester keempat, itu kita harus mengambil 10 kasus. Nah, 10 kasus ini terdiri dari 8 kasus individu dan 1 kelompok yang bobotnya itu 2. Jadi total 10 kasus, dan 1 kelompok ini minimal harus ada 5 orang yang kita assessment, terus kita interpretasi, dan nantinya juga kita akan memberikan intervensi. Aku juga pengen kasih tahu kalian, di 4 periode itu, aku di periode pertama ada di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo, itu sebagai supervisor aku pada saat itu Dr. Pram, dan dosen pembimbing aku itu Mas Justin, dan ketika ujian itu diuji oleh Bu Lydia, Mas Adi, dan juga Dr. Pram sendiri. Nah, ketika aku di periode kedua, aku ada di Rumah Cahaya. Pada saat itu, aku dibimbing oleh Mbak Dela, dan penguji aku pada saat itu adalah Mas Adi dan juga Mbak Nanda. Masuk ke periode ketiga, aku ada di Yayasan Galuh yang ada di Bekasi, yaitu Yayasan untuk Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa. Pada saat itu supervisor lapangan aku itu adalah Pak Jajat, dan yang menjadi pembimbing aku pada saat itu Mas Adi. Dan ketika diuji, aku diuji sama Mbak Elia dan juga sama Mas Justin. Puncaknya, kami di periode keempat itu berangkat ke rumah sakit jiwa yang ada di Lawang, yaitu Rumah Sakit Rajiman Widyo Diningrat yang ada di Jawa Timur. Nah, kami ada di sana itu stay di 1,5 bulan dan kita tinggal di asrama. Ramai banget karena terjadi keseruan, kelucuan, dan juga support satu sama lain ketika kami down. Nah, pada saat itu aku dibimbing oleh Mbak Dewi Nuriski, biasanya dipanggil Mbak Kiki, dan ketika aku ujian itu diuji oleh Mbak Evi, nama panjangnya itu Eviana Yuriastin, dan dari pihak Atmajaya itu ada Mbak Nanda lagi yang menguji aku untuk periode keempat. Nah, masuk ke ujian eksternal, aku itu diuji oleh Dr. Monty P. Satyadharma. Beliau ini sangat ahli di art therapy, jadi memang sudah banyak penemuan dan juga pembelajaran beliau yang sangat mendalami art therapy. Pada saat itu aku rada-rada gugup
karena memang beliau sangat membaca gerak-gerik, ekspresi, dan juga nada suara. Tapi untuk 10 menit pertama agak tegang, selebihnya itu sudah bisa kita kuasai, karena memang balik lagi ujian ini sebenarnya adalah untuk menguatkan kita terhadap apa yang sudah kita lakukan, kita analisa, kita prediksi, sehingga kita juga dalam melakukan intervensi ataupun kayak semacam rancangan intervensi kepada klien, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi gitu. Nah, setelah selesai ini semua proses ujian eksternal dan ujian HIMSI, kita masuk ke persiapan tesis. Nah, persiapan tesis ini merupakan perjalanan yang panjang, tapi tidak panjang waktunya, tapi membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Nah, tesis ini sendiri itu masuk di semester yang kelima, yaitu semester penentuan apakah kita akan lulus tepat waktu atau tidak. Nah, aku puji Tuhannya dapat pembimbing aku itu Mbak Reta, yang di awal itu emang benar-benar nanya kepada mahasiswa yang dibimbingnya, yaitu ada satu teman aku, Nadia namanya, dan aku, apakah kalian ingin lulus tepat waktu atau tidak, dan kami mengatakan kami ingin lulus tepat waktu. Dan karena kemurahan hati beliau, kami berdua akhirnya lulus tepat waktu. Nah, tapi kalau misalkan kalian tanya perjalanan panjang untuk pembuatan tesis, aku nggak akan cerita di sini, karena aku akan buat part yang keduanya untuk perjuangan dan cerita panjang aku selama berproses untuk menyelesaikan tesis aku. Kira-kira itu cerita panjangnya aku dan beberapa tahapan ujian yang dilakukan sebelum menjadi psikolog klinis dewasa. Nah, bagi kalian yang seandainya ada keluarga atau sahabat atau teman yang sangat membutuhkan dukungan untuk menyelesaikan masa studinya, aku pikir kalian harus memberikan support dan juga kekuatan, karena memang menjadi psikolog itu tidak gampang. Banyak sekali energi, perasaan, pikiran, dan juga badan yang kita harus keluarkan, sehingga kita benar-benar endurance-nya atau ketahanan kita itu benar-benar terjaga. Karena memang dalam menghadapi kasus itu kita harus memerlukan kurang lebih 560 jam minimal, itu harus kita penuhi agar kita bisa menjadi seorang psikolog klinis dewasa. Oke, sampai di sini obrolan kita, sharing antara aku dan kalian semua yang nantinya nonton. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi kalian yang masih menjalani studi, semangat ya!